Halo guys, kembali lagi di channel iFixit bersama saya Jordan. Oke, kalau kita ngomongin soal iPhone itu kendala yang paling sering itu adalah panas yang berlebih. Mungkin jika kalian ngerawat iPhone kalian sih kayaknya kalian akan terhindar dari kerusakan dan termasuk juga panas yang berlebih. Karena panas yang berlebih itu termasuk penyakit ya guys. Oke, di video kali ini saya akan ngasih tahu ke kalian beberapa keluhan yang sering terjadi pada iPhone bersumber dari user yang udah sering pakai iPhone dan dari pengalaman pribadi dan pengalaman user yang udah sering pakai iPhone tapi nggak kenapa-napa. Tapi sebelumnya kita bumper dulu. iFixit, we can fix it. Oke, kita masuk ke keluhan yang pertama yaitu baterai health. Di sini banyak banget aku nemuin keresahan pada baterai health yang ada pada iPhone. Baik itu baterai health-nya tuh yang tiba-tiba naik atau turun sedikit atau tiba-tiba ngedrop turun banyak banget. Itu bikin resah sih. Kita jadi takut kalau baterai iPhone kita itu dalam masalah. Sebenarnya adanya fitur baterai health ini adalah sebuah software yang kadang-kadang ngebug atau juga bisa dimanipulasi. Justru kita perlu waspadai kalau semisal kita punya iPhone yang baterai health-nya itu sebenarnya masih oke, masih bagus, tapi performanya itu udah mulai boros dan cepet habis. Kalau udah seperti itu bisa jadi baterai yang kalian beli atau kalian replace itu adalah baterai yang kualitasnya kurang baik. Namun baterai health-nya itu bisa jadi juga dimanipulasi. Ini cuma kemungkinan ya. Jadi untuk menilai baterai kita baik atau enggak itu sebenarnya dinilai dari performanya, bukan dari persentase baterai health yang ada pada iPhone. Walaupun sebenarnya saya kurang setuju dengan adanya fitur baterai health ini karena bikin was-was dan bikin deg-degan aja. Lebih baik diganti dengan status yang contohnya itu misalnya good atau weak atau service. Fitur ini sebenarnya udah ada di MacBook ya. Kalau di MacBook itu fiturnya itu dengan status good, service atau replacement. Jadi mungkin maksud saya baterai health yang ada pada iPhone itu persentasenya diganti dengan status yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi nggak bikin deg-degan kalau semisal baterai kita itu ada kenapa-napa. Setuju nggak? Oke, untuk keluhan yang kedua yaitu baterainya boros. Ya, emang banyak banget yang mengeluh kalau baterai iPhone itu boros. Sebenarnya isu ini udah ada di series iPhone 5, tapi baru-baru bener fix di beberapa tahun ini. Jika kalian ingin menggunakan iPhone secara maksimal dan nggak khawatir kalau baterainya boros, itu kalian bisa mencoba di series iPhone XR, XS Max, series 11, series iPhone 12, dan series iPhone 13. Pada series tersebut kalian udah nggak perlu khawatir yang namanya baterai boros. Tapi ada tapinya nih, untuk size-nya itu juga bakal besar-besar karena baterainya itu juga besar-besar. Di sini saya benar-benar setuju soal iPhone yang baterainya boros. Cuman saya sebagai pengguna iPhone 8 sih nyaman-nyaman aja karena bentuknya kecil, terus compact juga, bisa dibawa kemana-mana dan sesuai dengan pekerjaan saya. Jadi menurut saya sih itu kalau untuk penggunaan iPhone itu sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja. Oke, untuk keluhan yang ketiga yaitu iPhone-nya cepat panas. Banyak banget yang bilang kalau iPhone itu cepat panas, baru dibuka dalam beberapa menit udah panas, atau bahkan untuk membuka aplikasi-aplikasi seperti hanya membuka kamera, atau bermain game, atau hanya sekedar scrolling-scrolling TikTok atau Instagraman itu udah berasa panasnya. Sebenarnya hal-hal tersebut itu bisa juga disebabkan karena iPhone sedang mencari sinyal yang membutuhkan IC baseband untuk bekerja mencari sinyal yang kuat. Saya juga setuju dengan hal tersebut karena saya juga pernah sedang ada di basement mall, itu baru buka iPhone-nya itu udah berasa panas banget. Tapi untuk series generasi iPhone 11 ke atas sih saya rasa udah jauh lebih baik dari series sebelumnya. Saya juga berharap teknologi kedepannya itu akan lebih baik. Sebagai contoh itu kalau semisal MacBook yang M1 itu udah jauh lebih baik panasnya daripada di MacBook terdahulunya. Oke, untuk keluhan yang keempat, noise pada kamera malam. Ini khusus untuk series iPhone 11 ke bawah. Ketika kalian menggunakan iPhone di malam hari atau dalam kondisi lightning-nya itu kurang, itu bakal kerasa banget noise yang dihasilkan. Ya emang cukup kesel sih, apalagi harganya itu nggak main-main ya, di harga 5-7 jutaan. Itu untuk series iPhone XR, XS, dan XS Max. Karena pada iPhone tersebut itu tidak didukung dengan fitur night mode. Namun jika kalian gunakan ketika siang hari atau dalam kondisi lightning yang baik, itu biasanya akan memaksimalkan potensi dari kamera iPhone tersebut. Fun fact nih, untuk iPhone itu sering digunakan sama seller-seller toko online karena hasil fotonya itu bisa memaksimalkan produk mereka. Jadi hasil fotonya tuh bener-bener clear, kemudian juga real, kemudian juga warnanya tuh pas. Jadi emang diincer-incer sama seller-seller toko online.
Namun jika kalian masih pengen ngincar night mode, itu kalian bisa aku saranin ke series iPhone 11 ke atas. Karena untuk series iPhone 11 ke atas itu udah support sama fitur night mode. Oke, untuk keluhan yang kelima yaitu mode daya rendah bikin FPS ngedrop saat bermain game. Ini banyak banget dari kalian yang bilang kalau iPhone itu ketika untuk ngegame tapi dalam kondisi baterainya low atau masuk dalam mode daya rendah itu FPS-nya ngedrop. Kenapa itu bisa terjadi? Itu karena disebabkan oleh sel pada baterai itu melemah dan membuat mesin itu secara otomatis menurunkan performa GPU agar mesin pada iPhone itu nggak terlalu panas. Hal ini dilakukan oleh mesin supaya mesin itu tidak cepat rusak ketika panas berlebih. Intinya sih jika baterai kalian low, itu iPhone ingin memberitahu kalian bahwa mesin itu harus beristirahat agar performanya tuh kembali seperti semula. Oke, untuk keluhan yang keenam yaitu bug pada iOS. Kalau kita ngomongin soal iOS sih sebenarnya ada iOS terbaru ya, yaitu iOS 15.4 yang masih beta. Dari Apple langsung juga itu. Dari isu yang tersebar itu masih banyak banget bug seperti App Store yang tidak bisa merefresh. Lalu juga ada ketika buka aplikasi itu seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp itu sering force close sendiri. Atau bahkan ada yang sedang FaceTime atau video call itu kamera depan kita off. Well, itu disebabkan karena iOS yang kita download itu dalam versi beta, yang artinya itu masih dalam proses percobaan. Dan artinya juga, kalau masih dalam proses percobaan, itu masih banyak bug yang terjadi pada iOS tersebut. Jadi, lebih baik sih ketika ada updatean terbaru itu, lebih baik kita tunggu dulu versi finalnya. Karena sebagai pengguna, termasuk saya, itu emang udah nggak sabar ketika ada updatean terbaru. Cuman kita harus cek dulu apakah itu udah versi finalnya atau masih versi betanya. Oke, untuk keluhan yang terakhir yaitu ketujuh adalah servis yang tidak mudah. Untuk kalian teman-teman kita yang ada di luar Jawa itu pasti kesulitan untuk mencari jasa servis yang profesional atau center resmi untuk perbaikan ringan seperti ganti LCD, ganti baterai, ganti kamera, dan sebagainya. Biasanya untuk servis iPhone itu juga tidak mudah, dan apalagi kalau kalian punya kerusakan di bagian logic board atau yang biasa kita sebut dengan mesin. Itu membutuhkan waktu berhari-hari, padahal iPhone kalian itu biasanya dipakai sehari-hari. Jadi emang agak sedikit kesel ya kalau kita nungguin kayak gitu. Nah, untuk masalah seperti ini itu jangan khawatir, kalian bisa langsung tanyakan saja ke iFixit. Jika kalian memiliki masalah pada iPhone, terus iWatch, ada juga iPad dan MacBook, kalian bisa langsung tanyakan ke iFixit. Caranya gimana? Kalian tinggal cek di kolom deskripsi. Di situ ada cara menghubungi customer service kita atau alamat kita. Semuanya lengkap di kolom deskripsi. Jadi, bagi kalian yang pengen konsultasi atau tanya-tanya atau pengen kirim servisan, itu kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi di video ini. Oke, itulah 7 keluhan penggunaan iPhone yang saya dapatkan dari kalian semua dan dari pengalaman pribadi saya. Jadi menurut saya pribadi sih, semua smartphone itu memang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal kita aja yang perlu mencari apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kayaknya gitu aja video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton, dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifin juga notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan update video selanjutnya dari channel kami. Oke, sekian dari saya. See you next time and goodbye. iFixit, we can fix it.